Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9A. Semuanya dalam keadaan sehat. Semoga pada masa pandemi COVID-19 yang kita alami ini, anak-anakku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ di rumah masing-masing. Oke, kita mulai. Untuk PJJ pagi hari ini kita akan membahas membuat benda bermuatan listrik. Pada pertemuan minggu yang lalu kita telah mempelajari atom positif, atom negatif, atom netral. Kita ketahui bahwa benda itu terdiri dari atom-atom. Nah, atom dikatakan netral jika jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Kemarin sudah kita pelajari. Kemudian atom positif. Atom dikatakan positif jika jumlah protonnya lebih banyak daripada elektronnya. Sedangkan benda dikatakan bermuatan negatif jika jumlah elektronnya lebih banyak daripada protonnya. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan benda? Misalnya saya ambil ini adalah ebonit atau semacam plastik, atau kamu bisa kalau di rumah pakai penggaris plastik ya. Penggaris plastik atau ini ebonit ini bermuatan netral. Nah, dia bisa bermuatan positif atau negatif jika digosok dengan menggunakan kain bor. Nah, tahunya bagaimana kok ini benda ini netral? Di bawah ini lihat, ini ada potongan kertas kecil. Kalau saya dekatkan dengan ebonit ini atau penggaris plastik, nah, kertas ini tidak tertarik. Kenapa? Karena ebonit ini tidak bermuatan listrik. Nah, bagaimana kalau ebonit ini saya gosok dengan kain bor? Dekatkan dengan potongan-potongan kertas di bawah. Coba perhatikan, apakah potongan kertas itu akan tertarik sama ebonit ini apa tidak? Coba perhatikan. Kelihatan? Nah, ternyata potongan-potongan kertas ini menempel pada ebonit. Kelihatan ya? Nah, kenapa kok ini menempel pada kertas ebonit ini? Nah, jawabannya karena ebonit yang digosok dengan kain kain wol akan bermuatan. Nah, karena dia bermuatan, maka dia punya energi untuk menarik potongan-potongan kertas kecil ini. Nah, supaya membuat ini ebonit menjadi netral kembali, maka cukup kita pegang dengan tangan ini. Nah, nanti kita dekatkan lagi dengan potongan kertas, maka dia tidak akan nempel. Ya. Kenapa? Karena ini sudah netral kembali. Nah, sekarang untuk yang kedua saya coba lagi pakai kaca. Ini kaca saya tempelkan dengan kertas, tidak ada yang tertarik. Kelihatan itu? Nah, bagaimana jika kaca ini saya gosok dengan kain sutra? Ini kain sutra, saya gosokkan. Saya gosok, kemudian saya dekatkan kembali ke potongan-potongan kertas kecil tadi. Coba perhatikan. Potongan kertas tadi menempel pada kaca. Kenapa menempel pada kaca? Karena kaca yang semula netral
jika digosok dengan kain sutra akan bermuatan. Jadi kesimpulannya, untuk membuat benda netral menjadi bermuatan dengan cara menggosok. Jadi kesimpulannya bahwa penggaris plastik atau ebonit yang digosok dengan kain wol akan bermuatan. Nah, muatannya apa? Nah, sesuai perjanjian, karena ini bendanya tidak kelihatan, perjanjian dunia bahwa kalau penggaris plastik atau ini ebonit digosok dengan kain wol maka akan bermuatan negatif. Kemudian kalau kaca digosok dengan kain sutra akan bermuatan positif. Nah, kenapa kok hal itu bisa terjadi? Nah, kamu bayangkannya ini kaca, ini kain sutra. Kaca ini kan netral. Tadi kalau netral, benda netral atau atom netral, muatan protonnya sama elektronnya sama. Misalnya ini elektronnya 10, protonnya 10 misal. Kemudian kain sutra juga sama, netral. Maka ketika kain sutra ini digosokkan ke kaca, ada elektron yang berpindah. Nah, dari mana elektron yang berpindah? Nah, ternyata kalau kaca digosok dengan kain sutra, elektron dari kaca pindah ke kain sutra. Jelas ya? Karena elektron dari kaca berpindah ke kain sutra, maka elektron yang ada di kaca menjadi berkurang. Misalnya tadi 10, pindah ke sini 5, kan berarti elektron yang ada di kaca tinggal 5, tapi protonnya tetap 10, sehingga jumlah protonnya lebih banyak daripada elektronnya, sehingga kaca ini bermuatan positif. Cukup jelas ya? Nah, kemudian bagaimana dengan ebonit atau penggaris plastik yang digosok dengan kain wol? Nah, penggaris plastik atau ebonit yang digosok dengan kain wol, ini tadi kan muatannya juga netral, ini netral. Nah, kemudian ketika digosok, ini kan tadi bermuatan negatif. Kenapa bermuatan negatif? Karena ketika digosok begini, ada elektron yang berpindah dari kain wol ke kaca. Yang bisa berpindah hanya elektron loh ya. Proton tidak bisa berpindah karena proton itu inti atom, letaknya di tengah, dia tidak bisa meloncat ke benda yang lain. Ketika digosok, elektronnya berpindah dari kain wol ke penggaris plastik atau ebonit. Maka karena elektronnya berpindah, jumlah elektron yang ada pada kaca, penggaris plastik atau ebonit, jumlah elektronnya kan semakin banyak. Yang tadinya misalnya ini elektronnya 10, protonnya 10, ditambah perpindahan elektron dari kain wol ke plastik, maka elektronnya menjadi banyak. Karena elektronnya menjadi banyak atau jumlah elektronnya lebih banyak daripada protonnya, maka ebonit atau penggaris plastik bermuatan negatif. Saya kira cukup jelas untuk pagi ini. Anak-anakku, untuk pagi ini materinya cukup sampai di sini. Apabila anak-anak kurang jelas, kalian bisa bertanya melalui WA, bisa tulis WA atau telepon langsung juga bisa. Nanti Pak Sis akan berusaha menjawab. Atau mungkin kalau nanti pandemi COVID-19-nya sudah selesai, kamu bisa tanya langsung ke Pak Sis. Demikian untuk pagi ini. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.